Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Ya ampun. Ya ampun, ampun. Situ waras. Waktu kampanye minta 1 putaran. Sekarang begitu kalah aja minta 2 putaran. Emang negara punya bapak monyang lo? Pasangan Ridho dengan percaya dirinya yakin akan menang 1 putaran. Tapi sekarang malah demo teriak-teriak kecurangan dan menuntut putaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya ada kekocakan baru di DKI ya teman-teman. Di mana di sini pendukung Ridwan Kamil demo di depan KPU dan minta pilkada putaran kedua. Ini gak malu apa sampai demo segala di depan KPU. Padahal junjungannya pernah mengatakan saat pilpres kemarin ya teman-teman, kalau kalah ya kalah saja, terima dengan lapang dada. Begitu kata Ridwan Kamil teman-teman. Tapi kenapa saat dirinya yang mengalami kekalahan malah masih demo di depan KPU dan menuntut untuk putaran kedua? Padahal kekalahannya di sini sangat jauh ya teman-teman. Pasangan 03 memperoleh suara 50,07%. Sedangkan Ridwan Kamil sendiri memperoleh 30 sekian persen ya teman-teman. Jadi seandainya ada margin of error pun Ridwan Kamil akan tetap kalah. Jadi untuk apa ya teman-teman demo minta putaran kedua? Padahal faktanya Ridwan Kamil kalah jauh dengan Pramono dan juga Rano Karno. Apakah itu benar? Ya. Untuk itu Bapak Ibu, kita mengatakan aspirasi ini dan inilah bentuk tanggung jawab kita. Sayembara 10 juta bagi yang menemukan kecurangan di Pilgub Jakarta menjadi bumerang terhadap RK Suswono. Usai sayembara itu diumumkan, kini masyarakat ramai-ramai melaporkan kecurangan yang dilakukan kubu RK Suswono sendiri dan menagih uang 10 juta yang dijanjikan. Di media sosial, masyarakat menagih janji tersebut serta mengunggah bukti sejumlah foto dan video sembako bergambar pasangan yang diusung belasan parpol itu. Kapan nih janji 10 juta itu dipenuhi? Ada yang aneh di Pilkada Jakarta. Kok bisa-bisanya pendukung Ridwan Kamil Suswono demo di depan KPU Jakarta? Mereka menuntut Pilgub Jakarta 2 putaran karena ada indikasi kecurangan. Ini gak masuk akal. Pasangan Ridho kan didukung 15 partai politik dan semuanya adalah partai penguasa. Apalagi ada PKS yang menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Tentu mereka punya sumber daya lebih dibandingkan pasangan Pramono Dul. Saya masih ingat di awal Pilgub Jakarta, pasangan Ridho dengan percaya dirinya yakin akan menang 1 putaran. Tapi sekarang malah demo teriak-teriak kecurangan dan menuntut putaran kedua. Saya sangat berharap Pilgub Jakarta jangan sampai 2 putaran. Dengan begitu warga Jakarta bisa fokus beraktivitas, nggak ada lagi kampanye-kampanye politik. Oke deh teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Apa? Putaran kedua? Ngimpi Pak RK. Kalau ngomongin Jakarta, lebih jago gua Pak RK. Beneran. Dulu pas kita berempat dukung Pak Pram dan Bang Dul, dicaci maki, dihina, dikatain pengkhianat. Pada akhirnya Pak Anies juga mendukung. Dulu ada juga yang ngatain, katanya nggak bakal menang Pramdul, pokoknya yang menang Ridho 1 putaran, begitu-begitu tuh. Nyatanya ente ngap-ngapan mau 2 putaran. Bisa 2 putaran bisa. Cara apa caranya? Nyuri suaranya Mas Pram dan Bang Dul. Kalau itu dilakuin, wah, chaos Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Peci Merah. Situ waras. Waktu kampanye minta 1 putaran. Sekarang begitu kalah aja minta 2 putaran. Emang negara punya bapak monyang lo? Ya, nggak malu lo. Buat kandidat-kandidat yang kemarin kalah di pilkada, ini aku punya 2 tips yang bisa kalian coba untuk kalian bisa memenangkan pilkada di periode berikutnya. Pak Anies, Pak Ganjar juga bisa coba kalian kalau pengen menang di pilpres periode berikutnya. Yang pertama, kalian harus punya tote bag kayak gini. Dan jangan lupa harus ada stikernya. Stikernya itu nanti berisi gambar kalian, terus ada tulisan nih yang paling penting, bansos spasi nama kalian. Cara kedua, kalian bisa cari tempat kayak gini. Kalian bisa masuk
Dan jangan masuk semua, kepala kalian harus keluar sedikit dan ucapkan mantra ini. Walk the talk, not only talk the talk. Dari pihak tim Ridwan Kamil ini benar-benar tidak punya malu ya teman-teman. Padahal pihaknya sendiri yang memainkan politik uang dan juga politik bansos. Tapi di sini malah menuduh pihak lain agar rencana putaran kedua bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Nah oke teman-teman semua, lanjut soal Bang Dul yang diundang di podcastnya Bocor Alus ya teman-teman. Dimana ada orang yang memotong videonya Bang Dul ya teman-teman, agar anak abah kecewa dan marah terhadap Bang Dul. Dan hebatnya di sini para buzzer-buzzernya Ridwan Kamil malah menggoreng video tersebut dan mengadu domba antara anak abah dan juga Ahoker agar kecewa terhadap Pramono dan juga Rano Karno ya teman-teman. Tapi sayangnya di sini anak abah tidak sebodoh itu teman-teman. Coba kita lihat videonya. Potongan video ini dibuat oleh para buzzer dan digoreng oleh ternak-ternak Mulyono. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Disclaimer ya, sedari awal saya sudah mendukung Ngercos ya, jadi tidak ada tendensius untuk membela Rano ya. Tapi saya hanya ingin meluruskan berita hoax yang dibuat oleh buzzer ya, tujuannya untuk mempengaruhi anak abah ya. Ya seperti kita tahu ya, mereka menginginkan 2 putaran ya. Jadi hati-hati anak-anak abah ya, jangan sampai menelan mentah-mentah video-video yang dipotong-potong di media sosial ya. Kita lihat video utuhnya ya. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor enggak. Tidak, saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Capek masyarakat Jakarta ini. Nah, jadi jelaskan, di situ kan pertanyaan hostnya tentang operasi 2 putaran itu apakah faktor Anies gitu kan. Lalu Rano menjawab dan berusaha untuk menepis, oh itu bukan faktor Anies ya, masalah wacana 2 putaran itu gitu kan, bukan faktor Anies dan Ahok ya. Lain cerita jika hostnya bertanya ya, apakah kemenangan Pramdul itu faktor Anies? Nah itu baru menyakitkan hati anak-anak abah jika pertanyaannya seperti itu. Orang yang cerdas, apalagi anak-anak abah, nggak bakal kena framing sampah. Itu kan soal wartawan nanya ke Rano, Pak, gimana kalau 2 putaran itu dipaksakan oleh Mulyono karena ada faktor Anies di sana? Rano menjawab, bukan karena faktor Anies atau Ahok, tapi karena masyarakat. Kita siap 3 putaran pun kita siap. Jadi kita ke depan itu menghadapi puasa, Lebaran, Ramadan, ya kan? Kalau dipaksain 2 putaran, kasihan masyarakat. Begitu, guys, ceritanya. Karena dipotong-potong itu sama buzzer-buzzer supaya mengadu domba kita, memaksa 2 putaran supaya mereka menang dan kita diinjak-injak. Begitu, guys. Ya. Jadi kalau anak-anak abah yang cerdas nggak kena sama framing-framing sampah seperti itu, ya, hanya orang-orang OON dan OD otak dikit yang kena framing sampah kayak begitu, guys. Ya, jelas, paham? Oke. Pertanyaan besarnya, apakah Ahokers bisa bersatu dengan anak abah? Karena sakit hati sewaktu Ahok dipenjara atas dugaan penistaan agama yang dijual sama Pak Anies dan pendukungnya. Itu masih membekas sampai sekarang. Orang ini seakan-akan sedang bertanya, padahal sebenarnya dia sedang memecah belah, menciptakan polarisasi yang berlebihan antara anak abah dan Ahoker. Anak abah itu apa sih? Dan Ahoker itu apa sih? Eksistensi Ahoker itu udah ada sejak Pilkada Jakarta 2017, sedangkan eksistensi anak abah baru ada sejak 2024 kemarin, Pilpres. Rentang waktunya berbeda, konteks politiknya pun berbeda, Pilgub dan Pilpres. Banyak kok yang dulu dukung Ahok, tapi pas Pilpres dia dukung Anies. Nah, jadi berdasarkan asumsi historis saja udah ngawur tuh, mengasumsikan bahwa perseteruan politik lama masih berlaku terhadap
entitas yang sama tanpa memahami perubahan konteks. Dan dia juga mengeneralisasi secara berlebihan atau hasty generalization. Seolah-olah Ahok dan anak Abah itu homogen, seolah-olah setiap individu dari dua kelompok entitas tersebut fanatik. Padahal kan itu yang seharusnya diurai, fanatisme politik. PSI dulu hina-hina Prabowo, ngasih penghargaan The Prabowo Show lah segala macem, paling keras angkat isu soal pelanggaran HAM. Sekarang bersatu sama Prabowo, haram hukumnya berkoalisi sama PKS. Sekarang berkoalisi, apalagi Ahoker dan anak Abah, yang mana sebagian dari anak Abah juga merupakan Ahoker pada masanya. Lalu soal tragedi kasus penistaan agama Ahok, yang laporin siapa, yang demo siapa, yang menggerakkan 212 siapa, sekarang di kubu mana? Coba tunjukin di mana statement Ahok yang menyalahkan Anies atas kasus penistaan agama. Gak ada, pasti gak ada, karena Ahok sendiri paham yang angkat isu itu pertama kali siapa, yang bikin fatwa siapa, ya, saksi yang memberatkan di persidangan siapa, yang menggerakkan 212 juga siapa, yang mendanai siapa. Wawasan politik lu itu nol besar, tapi lu maksa bikin konten politik, jadi menyesatkan. Mending lu balik lagi aja bahas misteri-misteri receh. Aduh, ini ada-ada aja deh. Masa iya, sekarang ada isu yang bilang kalau Bang Dul itu sombong. Mentang-mentang udah menang, sekarang dia malah ngelupain peran para pendukungnya. Karena kemarin di acara Bocor Alus Tempo, Bang Dul bilang kalau kemenangannya bukan karena anak-anak Abah atau Ahokers, tapi karena masyarakat Jakarta. Lah, emang apa yang salah dari pernyataan itu? Gue anak Abah. Kemarin gue nonton secara utuh acara Tempo Bocor Alus itu. Dan gue menganggap gak ada yang salah dengan pernyataan Bang Dul itu. Karena gini, sekarang itu Mas Pram Bang Dul udah menang. Tinggal tunggu dilantik aja kok. Jadi artinya Mas Pram Bang Dul itu harus melayani semua warga Jakarta tanpa terkecuali. Bukan hanya para pendukung dan pemilihnya aja. Mas Pram Bang Dul justru harus menghilangkan kotak-kotak 01, 02, dan 03, bahkan gercos dan golput untuk kembali menyatukan dan melayani seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali. Jadi udah bener banget ketika Bang Dul menyatakan bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan seluruh masyarakat Jakarta. Bukan hanya kemenangan anak-anak Abah, Ahokers, Jackmania, atau para pendukungnya aja. Untuk anak-anak Abah, coba kalian nonton lagi deh wawancara Pak Anies di acaranya Rossi yang di Kompas TV itu. Pak Anies sendiri yang bilang bahwa saya hanya sebagian kecil dari kemenangan ini. Karena Pak Anies sadar bahwa rakyatlah yang menentukan pemimpin, bukan pemimpin yang menentukan rakyat. Seperti yang sudah terbukti di Pilkada Jakarta ini, bahwa nggak bisa orang-orang yang mencoblos di Bandung dan di Bogor tiba-tiba jadi pemimpin di Jakarta. Iya kan? Jadi sekarang kita sebagai anak-anak Abah harus bisa rasional dan mampu berpikir jernih. Bahwa kalau sekarang ada pihak-pihak yang sedang mencoba mengambil keuntungan dengan memancing di air keruh. Jika ada pihak-pihak yang mencoba menjadi seperti penjajah kolonial Belanda yang melakukan adu domba, nah kita harus bisa cerdas menyikapi itu. Dan jangan sampai mau terpancing. Kalau kemudian ada yang bertanya, siapa pihaknya yang sedang mencoba mengambil keuntungan dengan mengadu domba? Ya jawabannya, lihat aja siapa yang paling diuntungkan kalau Mas Pram Bang Dul kalah. Siapa yang diuntungkan kalau anak Abah, Ahokers, Jackmania, dan para pendukungnya Mas Pram Bang Dul jadi terpecah. Buat anak-anak Abah, buat Ahokers, Jackmania, semua pendukung Mas Pram Bang Dul lainnya, dan seluruh warga Jakarta, sekarang Mas Pram Bang Dul itu udah menang. Mereka sebentar lagi akan jadi gubernur Jakarta definitif. Jadi kita jangan berpikir mundur dengan terpancing isu-isu yang mengadu domba. Itu udah lewat. Udah nggak zamannya lagi kita terpancing sama isu murahan begitu. Lah, orang pertandingannya aja udah selesai kok. Pemenangnya udah pasti. Kita udah nggak perlu lagi ngeributin yang kayak begituan. Sekarang kita harus berpikir maju. Kita harus mengawasi kerjanya Mas Pram Bang Dul. Kita harus tagih dan bersama-sama memastikan kalau semua janji dan programnya Mas Pram Bang Dul terpenuhi. Kalau sampai besok ternyata nggak terpenuhi, nah baru deh
kita rame-rame ributin dan sama-sama kita tagih janji-janji mereka. Karena hanya dengan begitu Jakarta kita tercinta bisa maju. Setuju ya? Salam semangat antitesa 24. Memang buzzer-buzzer penguasa ini sangat licik ya teman-teman, sangat pintar untuk memotong-motong video dan sangat pintar pula untuk mengadu domba. Di sini buzzer-buzzer dari penguasa ini mencoba mengadu domba antara anak abah dan juga ahoker teman-teman. Mungkin dia kira anak abah ini orang-orang goblok dan orang-orang yang bisa dibodoh-bodohi dengan potongan-potongan video yang sengaja dibuat oleh buzzer-buzzer penguasa ini ya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan PKS ya teman-teman, dimana melihat dengan fakta yang ada saat ini, PKS dimana-mana nyungsep ya teman-teman. Ini akibat PKS meninggalkan Bapak Anies Baswedan dan juga berkhianat terhadap Bapak Anies Baswedan ya teman-teman. Jadi ini adalah hukuman untuk PKS dan saya harap kedepannya PKS ini bisa bergabung lagi dengan Pak Anies Baswedan ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Di basis-basis PKS ini ada fenomena apa bang? Kok kayak suara PKS rontok, terutama Depok biasanya. Dua pilkada paling bikin kaget nih ya, ada Banten sama Depok. Banten itu survei hamin seminggunya, Airin masih 70%. Bisa kalah. Kayaknya itu rekor dah, baru pertama kali bisa begitu. Tapi Depok juga gak kalah gila. 20 tahun Depok dipegang PKS, baru sekarang tumbang. Gue gak suka PKS, tapi kalau nonton debatnya ya, harus gue akui Imam Budi itu masih lebih baik dibanding Sufyan Suri. Gile, tumbang juga PKS. Kaget sekaget-kagetnya gue. Bener-bener pukulan telak sih ini buat PKS. Udah, yang bener-bener aja, balik aja ke Anies. Kasihan juga ya teman-teman, setelah 20 tahun PKS ini berkuasa di Depok, tapi sekarang malah PKS ini tumbang ya teman-teman. Kemungkinan besar itu adalah karena PKS meninggalkan Bapak Anies Baswedan ya teman-teman. Jadi anak-anak abah di mana-mana juga ikut marah dan menghukum PKS tersebut. Dan ini adalah teguran untuk PKS. Dan saya harap PKS kedepannya bisa berbenah diri ya teman-teman. Dan semoga saja bisa bergabung kembali dengan Bapak Anies Baswedan di barisan perubahan. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.